Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyal Menardi Saputra dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Sebatik. Jadi kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum mengenai pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Simak videonya baik-baik. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Setiap makhluk hidup akan mengalami proses pertumbuhan. Begitu pula dengan tumbuhan. Tumbuhan terbagi menjadi dua jenis, yaitu tumbuhan monokotil dan dikotil. Salah satu contoh tumbuhan dikotil adalah kacang hijau. Dalam proses pertumbuhan tanaman, tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah intensitas cahaya. Banyak orang mengatakan bahwa jikalau kita meletakkan suatu tanaman di tempat yang terkena sinar matahari, maka tanaman itu akan tumbuh dengan subur. Tetapi masih banyak juga orang yang mengatakan bahwa jikalau kita meletakkan tumbuhan itu di bawah sinar matahari, itu hanya akan menghambat pertumbuhan tanaman itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diadakan praktikum untuk mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. 2. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam laporan ini adalah bagaimana pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. 3. Tujuan praktikum. Berdasarkan rumusan masalah yang terkait, tujuan yang ingin dicapai dalam praktikum ini yaitu untuk mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. 4. Manfaat praktikum. Yang pertama, untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman kacang hijau pada kondisi tempat yang berbeda intensitas cahayanya, sehingga kita dapat menanam tumbuhan kacang hijau dengan intensitas cahaya yang tepat. 5. Landasan teori. 1. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses penambahan ukuran, baik volume, bobot, dan jumlah sel secara kuantitas, serta bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke asalnya. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan secara kualitas terhadap pengembangan tubuh organisme. Secara umum, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali oleh stadium sigot yang merupakan hasil pembuahan sel kelamin betina dengan jantan. Pembelahan sigot menghasilkan jaringan meristem yang akan terus membelah dan mengalami diferensiasi atau perubahan dari keadaan sejumlah sel membentuk organ-organ yang mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda-beda. 2. Pengaruh cahaya matahari. Cahaya matahari adalah sumber energi utama bagi kehidupan seluruh makhluk hidup di dunia. Bagi tumbuhan, khususnya yang berklorofil, cahaya matahari sangat menentukan proses fotosintesis atau proses tumbuhan untuk menghasilkan makanan. Setiap tumbuhan memerlukan jumlah cahaya yang berbeda-beda untuk melakukan proses fotosintesis. Namun, jumlah cahaya yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan karena merusak kerja hormon pertumbuhan auksin. Fungsi utama hormon auksin yaitu sebagai pengatur pembesaran sel. 6. Hipotesis. Berdasarkan teori melalui berbagai sumber menunjukkan bahwa tanaman kacang hijau di tempat terang akan tumbuh lebih subur dan berwarna hijau karena mendapat pengaruh cahaya matahari secara langsung dalam melakukan proses fotosintesis. Sedangkan di tempat yang gelap akan berwarna kekuningan dan kurus karena kurangnya intensitas cahaya dalam melakukan proses fotosintesis. Prosedur kerja. Alat dan bahan. 1. Biji kacang hijau, 2 gelas plastik, 3 kapas, 4 air, 5 notebook, dan 6 sendok. Langkah yang pertama adalah menyiapkan 2 gelas plastik
yang sudah dilengkapi dengan label gelap dan terang. Kemudian langkah yang kedua adalah memasukkan kapas ke dalam masing-masing gelas plastik tersebut. Kemudian langkah yang ketiga, memasukkan biji kacang hijau secukupnya ke dalam gelas. Nah, di sini saya menggunakan biji kacang hijau yang sudah saya rendam selama 1 hari full. Langkah yang keempat, memasukkan sedikit air, kurang lebih 2 sendok makan. Oke, sudah siap. Langkah yang terakhir adalah amati, siram, dan ukur pertumbuhan kacang hijau setiap harinya. Hasil dan pembahasan. Pembahasan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, terdapat perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, hal ini menunjukkan terdapat pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tumbuhan yang berada di tempat gelap tumbuh lebih tinggi dari normalnya karena pengaruh hormon auksin. Sedangkan di tempat yang terang lebih lamban karena hormon auksin yang terdapat di tumbuhan ini terurai dan rusak akibat cahaya matahari. Kesimpulan, kacang hijau yang tumbuh di daerah gelap tumbuh lebih optimal dan cepat karena peristiwa etiolasi dan tidak terurainya hormon auksin, sehingga akan terus memacu pertumbuhan batang. Meskipun tanaman kacang hijau ini tumbuh lebih tinggi, tetapi berada dalam kondisi tanaman yang kurang baik, yaitu batang terlihat kurus, tidak sehat, serta warna batang dan daun pucat karena kekurangan klorofil. Sedangkan tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang tumbuh lebih pendek karena hormon auksin ini akan terurai dan terhambat oleh cahaya matahari, sehingga laju pertumbuhan tinggi tanaman tidak terlalu cepat. Meskipun tanaman kacang hijau ini tumbuh lebih pendek, tetapi dalam kondisi fisik yang sehat dan subur, yaitu memiliki batang yang gemuk, daun yang segar berwarna hijau, serta memiliki cukup klorofil. Sekian video praktikum dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.